Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang akan kami bahas. Anggota kelompok 7 yang pertama itu saya sendiri, Sawitri NIM 3320002. Yang kedua Nurhayati NIM 3320014. Yang ketiga Rehan Fajri Ramadan NIM 3320018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah. Ada bagian-bagian materi di sini, yaitu yang pertama pengertian dasar, yang kedua prinsip-prinsip dasar dalam aktiva produktif, yang ketiga tata cara penilaian kualitas aktivitas produktif, yang keempat tata cara penilaian penyertaan modal, yang kelima penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kualitas aktiva produktif atau bisa disebut dengan KAP. Aktiva produktif adalah penggunaan atau penyaluran dana berupa kredit, penanaman dana bank seperti penyimpanan di bank lain sehingga mendatangkan penghasilan bagi bank. Kualitas aktiva produktif bisa disebut KAP adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, serta komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administrasi serta sertifikat wadiah bank syariah. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam aktiva produktif. Yang pertama itu analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C. Canter, kapitali, kondisi of economic, dan kolateral. Yang kedua yaitu penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar. Sementara itu, yang dimaksud dengan memantau adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu. Yang dimaksud dengan mengambil langkah-langkah antisipasi adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman usaha. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tata cara penilaian kualitas aktiva produktif. Yang A, pembiayaan, yang terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah pembiayaan. Mudharabah pembiayaan adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua yaitu musyarakah pembiayaan. Musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang B yaitu piutang. Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau berdasarkan akad mudharabah, salam, istisna, dan ijarah. Yang C yaitu surat berharga. Syariah surat berharga. Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdengarkan di pasar uang atau pasar modal, antara lain wasel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. Yang D adalah qard. Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak pinjaman yang mewajibkan pihak pinjaman melakukan pembayaran sekaligus
atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Yang E, penempatan. Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya atau bank pengkreditan syariah, antara lain dalam bentuk giro ataupun tabungan wadiah, deposito berjangka atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan sertifikat investasi mudharabah antara bank atau sertifikat IMA atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Lanjut yang F, yaitu penyertaan modal. Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk salam pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konferensi dengan opsi saham atau jenis transaksi saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. Selanjutnya kita masuk ke yang G, yaitu pernyataan modal sementara. Pernyataan modal sementara adalah pernyataan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang. Lanjut yang I, yaitu sertifikat wadiah Bank Indonesia, bisa disingkat dengan SWBI. SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tata cara penilaian penyertaan modal. Yang pertama yaitu persyaratan penyertaan modal. Yang kedua, dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai KPMM sesuai profil risiko bagi bank umum syariah, maka risiko KPMM ditetapkan paling kurang sebesar 10%. Yang ketiga yaitu bank wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan persyaratan modal kepada Bank Indonesia paling lambat 30 hari sebelum penyertaan modal dilakukan dengan melampirkan dokumen dan informasi yang diwajibkan. Yang keempat yaitu persetujuan atau penolakan atas permohonan pernyataan modal akan diberikan Bank Indonesia setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan analisis kemampuan bank serta kelayakan dan kesesuaian kegiatan pernyataan modal yang akan dilakukan oleh bank. Yang kelima yaitu bank harus merealisasikan rencana pernyataan modal paling lama 6 bulan sejak persetujuan diberikan oleh Bank Indonesia. Apabila bank tidak merealisasikan pernyataan modal dalam kurun waktu tersebut, persetujuan Bank Indonesia menjadi tidak berlaku. Selanjutnya yang kelima yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif. Bisa disebut dengan PPAP. PPAP adalah penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah yang pertama itu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya kembali sebagai atau saluran aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum presentasi tertentu. Yang kedua yaitu cadangan yang harus dibentuk sebesar presentasi tertentu dari debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagai ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31 147 Cap atau DIR tanggal 12 November 1998. Pembentukan atau penyisihan dana itu disebut dengan istilah PPAP atau penyisihan
penghapusan aktiva produktif. Dalam PPAP, menurut surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31 atau 148 Cap Dir tentang pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, pembentukan cadangan atau penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit debitur. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan materi dari kelompok 7. Saya selaku pemateri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.